Putri Indriani. Senang sekali Ibu Bupati, terima kasih banyak sudah menerima piala kita. Ada banyak tersiar kabar Ibu Bupati bahwa pemerintah Luwu Utara tidak responsif pada bencana banjir di Luwu Utara. Betulkah demikian? Ya, begini saja, mungkin ditanya saja yang terkait isu itu kepada yang menyampaikan isu. Ya. Tapi intinya adalah tidak ada pemerintah daerah sepanjang sepengetahuan saya yang tidak memperhatikan masalah di daerahnya. Itu pasti tuh. Pasti semua pemerintah daerah ingin menyelesaikan masalah di daerahnya, termasuk terkait kasus atau kejadian banjir di Kabupaten Utara. Saya kira kita ketahui bahwa Kabupaten Utara ini kan memang disebutkan menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Makanya kemudian dalam beberapa tahun terakhir itu kan didorong untuk kegiatan memasifkan kegiatan mitigasi bencana. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penanganan bencana itu tidak bisa hanya mengandalkan tanggap darurat. Tapi juga kita harus menyiapkan masyarakat dengan mengenal ancaman bencana yang ada di wilayah masing-masing. Dari 173 desa kelurahan dari data IRBI atau Indeks Risiko Bencana Indonesia, di Kabupaten Luwu Utara itu ada 152 desa kelurahan yang rawan bencana. Ya, terutama banjir dan tanah longsor. Kenapa? Karena memang kontur wilayahnya itu terdiri dari banyak sungai dan daerah pegunungan dengan tanah bergerak yang tinggi. Nah, itu statusnya secara geologis. Nah, oleh karena itu yang didorong pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks IRBI-nya, terutama indeks kapasitas masyarakatnya, adalah pendekatan mitigasi. Dengan cara membentuk forum mitigasi atau adaptasi Bu Bupati? Mitigasi atau adaptasi? Iya, mitigasi itu termasuk di dalamnya sebenarnya upaya adaptasi. Ya, misalnya kami sudah secara masif membentuk namanya Desa Tangguh Bencana, atau Destana. Ada juga Kampung Siaga Bencana. Itu adalah daerah-daerah atau desa-desa yang tidak terlalu tinggi resiko bencananya sehingga bisa menjadi desa penyangga. Nah, khusus untuk kejadian banjir, memang ada beberapa desa di Kabupaten Utara itu yang masih terdampak sampai hari ini. Kenapa? Karena tanggulnya jebol. Intinya kalau ada tanggul yang jebol berarti kan ada tanggul yang sudah dibangun. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang dilakukan, mungkin perlu kita meluruskan informasi. Nah, kebetulan di titik yang tergenang ini semua kalau bicara kewenangan itu menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneponto. Termasuk tanggul tadi itu? Iya, termasuk yang sekarang yang jebol itu Cempaka kan, misalnya di mana itu? Yang jebol itu kan misalnya di Pombaka. Pombaka Malangke. Itu 2022 sampai 2023 itu kan dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneponto. Nanti saya lihatkan itu. Nah, itu ada titik yang jebol sepanjang 40 meter. Dan sebagai tanggap darurat walaupun bukan pemerintah Kabupaten Utara, tanggal 30 yang lalu itu kami sudah kirim misalnya membawakan ada 1.000 lebih karung, walaupun sebenarnya tidak terlalu efektif. Karena debit airnya yang lebih besar gitu. Tapi minimal kita ada tanggap darurat kemudian menyusul lagi 1.000. Untuk ini terkait Pombaka tadi itu sudah juga dilakukan. Di Desa Pombaka. Itu yang terakhir yang Nah, kemudian itu berbatasan Pombaka itu kan sebenarnya sungainya kan bukan dari Kabupaten Malangke, Luwu Utara. Memang ketemu antara dari Luwu dan Utara. Jadi dia batas. Batasan yang Kabupaten Luwu. Jadi ada dua sungai yang ketemu di situ. Nah, kemudian dan kawan-kawan balai begitu kejadian itu turun ke lapangan, turun ke lokasi karena mereka kan tentu ngecek hasil tanggul hasil pekerjaan mereka hampir kurang lebih 1 tahun. Gitu. Jadi kalau dikatakan nggak ada perhatian dari pemerintah mungkin perlu diluruskan. Itu kalau dari sisi kebijakan Bupati sudah seperti apa sebenarnya kebijakan dari kita yang memang concern pada itu? Pertama, kalau penanganan bencana itu yang pertama kita harus fokusnya penyelamatan jiwa. Jadi memastikan bahwa masyarakat kita itu aman. Makanya selalu disosialisasikan
Pertama dulu evakuasi warga dulu di tempat yang aman. Karena itu bukan kejadian pertama kali, sebenarnya berulang. Dan itu selalu kita edukasi supaya warga tidak berhuni di daerah yang memang rawan bencana. Sudah dianjurkan atau tidak ya? Karena begini, nggak ada pemerintah itu yang mau daerahnya kena bencana. Iya. Gimana kan? Iya, benar. Dan tidak ada dari kita yang bisa menghindari atau menahan curah hujan. Belum ada teknologi yang di daerah seperti itu, yang mengalihkan tempat hujan juga ada, tapi kan itu belum dimiliki oleh daerah. Kalau kebijakan ini kan bicara tentang regulasi, bicara tentang peraturan daerah atau apa yang memang sejak awal sudah menetapkan surat surat bupati tentang tanggap darurat. Tanggap darurat ini dasar bagi teman-teman, termasuk di Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sendiri dan Penanggulangan Daerah, untuk mengeluarkan untuk mengintervensi dengan menggunakan dana tanggap darurat. Jadi itu pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah. Respon pertama dalam bentuk kebijakan menetapkan surat keputusan bupati tentang keadaan tanggap darurat. Dilakukan Nah itu dasarnya untuk pihak terkait menggunakan anggaran biaya tak terduga untuk bisa berbasis APBD kabupaten ya? Biaya penanganan. Kabupaten misalnya, APBD-nya? Bukan hanya APBD, itu bisa APBD, bisa APBD 1, termasuk juga dari kementerian. BNPB kemarin juga kasih support, itu dasarnya SK tanggap darurat. Kementerian PUPR juga untuk intervensi tanggul itu juga pakai SK tanggap darurat. Dan teman-teman, langkah selanjutnya yang langsung kami lakukan itu adalah turun ke lapangan untuk melakukan assessment. Karena syarat kita kan tidak tahu apa kebutuhan, bagaimana kondisinya kalau tidak di assessment. Jadi itu tahapannya, ya. Nah, kemudian begitu juga di Desa Lembang-Lembang, ya, di Desa Lembang-Lembang, Lawewe, Bogor itu satu rangkaian. Itu satu rangkaian Wara. Jadi ini satu daerah aliran sungai. Awalnya itu yang jebol hanya di Lembang-Lembang. Dari Lembang-Lembang ini, Desa Lembang-Lembang, Dusun Balakajang, ada 2 dusun yang kena. Dusun Balakajang dan Eko, itulah yang masuk ke wilayah Desa Lawewe, ya. Yang akhirnya 35 meter di Lembang-Lembang, kemudian 40 meter jebol di Lawewe. Itu juga tanggul jebol, artinya ada tanggul yang dibangun sebelumnya oleh balai. Nah itu ya, jadi itu yang jebol. Nah yang perlu dipahami bahwa ketika di assessment itu sudah ada keputusan bersama penanganan tanggap darurat vertikal, horizontal, penanganan penggunaan jumbo bag gitu ya, untuk membenahi tanggul. Tetapi yang perlu dipahami secara teknis itu kan tanggul tidak bisa dikerjakan ketika dalam kondisi air masih tinggi, masih menggenang Pertama, mobilisasi alatnya tidak memungkinkan. Kedua, kalau misalnya airnya masih tinggi begitu, tiba-tiba kita taruh jumbo, itu kan Kita ingin mengatakan bahwa untuk proyeksi nanti ke depan ini akan ditanggul. Bukan, tanggulnya akan dibenahi, gitu ya. Kan ini bukan akan ditanggul, memang sudah ada tanggulnya. Tapi tanggulnya akan diperbaiki. Sip. Tapi sekali lagi pembuatan tanggul dengan menggunakan jumbo bag itu kan jangka pendek, paling lama jangka menengah kayak kemarin. Bombaka hanya bertahan 1 tahun lebih. Karena yang perlu kita pahami, debit air itu kan besar sekali. Jadi ini bukan pembelaan. That's clear. Bukan pembelaan, tapi ini kondisi real yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya yang tadi kita sebutkan ada orang ngomong gitu, coba deh beliau ada nggak? Siapa tahu ada pihak yang punya pengetahuan atau teknologi baru yang dia ketahui yang bisa menangani tanggul yang jebol itu pada saat air tinggi tanpa menggunakan alat. Siapa tahu? Kita kan tidak tahu ya. Benar. Saya sih anggap begini, itu bentuk kepedulian. Dan akan lebih baik lagi siapa tahu ada pengalaman di tempat lain bahwa tanggul dalam kondisi yang air tinggi itu bisa ditangani kok dengan cara ini. Why not? Cepat ya. Iya betul. Kita dalam kondisi begini kan kita bisa belajar dari siapa saja, dari pengalaman orang di tempat berbeda. Nah begitu juga misalnya kan ada 3 titik nih yang
yang jebol ya. Yeah. Yang tadi di desa Lembang Lawewe itu yeah. ya dengan Wara, tapi Wara relatif agak turun sekarang sementara dikerja oleh Balai. Ya kemudian Pombaka dan ada satu Desa Mario namanya. Desa Mario itu Sungai Masamba. Jadi pertemuan dua sungai. Sungai Masamba dengan Sungai Baliase. Yeah. Nah, kita turun lihat di assessment. Nah, di situ kebetulan ada kegiatan balai tahun ini. Oh, di Desa Polewali. Tapi Polewali itu posisinya di bawah Desa Mario. Di bawahnya lagi. Ketika Desa Mario ini jebol tanggul yang sudah dibangun, nah itu dia berdampak ke 4 desa di bawahnya. Yaitu Desa Putih Mata, Desa Giri Petalandung, Desa Giri Kusuma, dan Desa Batima. Makanya kegenangan di bawah itu. Nah, kemarin kami sudah ketemu dengan PPK-nya, Satkernya juga, Ibu Kangma, alhamdulillah berdasarkan hasil asesmen teman-teman, mereka bersedia untuk kemudian juga mengintervensi sekitar 100 meter di wilayah atas tanggul yang jebol di wilayah Pombaka. Itu karena sudah ada di wilayah Desa Mario. Areanya. Sudah ada anggarannya di APBN ya melalui Balai Sungai Pompeng. Terus kalau ditanya apakah tidak ada perhatian pemerintah pusat misalnya di ini, besar sekali. Besar ya. 80% alokasi anggaran balai khususnya sumber daya air itu ya, Balai Besar Wilayah Sungai Pompeng daerah untuk penanganan sungai itu ada di Luwu Utara. Ya, termasuk Baliase. Jadi kalau bilang nggak ada perhatian, saya agak bingung. Coba datang minta informasi supaya berimbang, bahwa memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Yes. Kalau saya sebagai pimpinan tentu mau hari ini banjir, kalau bisa detik itu juga selesai urusannya. Mana ada yang mau pemerintah mau susah. Kan nggak ada, apalagi menyusahkan warga. Posisi tadi Bupati tentang kondisi hulu hilir, bahwa dari atas ke bawah itu ada banyak persoalan juga tentang penggunaan lahan, apa semua itu sudah di... Nah sebenarnya kalau di hulunya, karena hulu sungai ini kan sebenarnya masuk kawasan hutan primer. Gampang, hutan primer. buka saja Google, kelihatan di hulu itu adalah kawasan hutan primer. Nah, dan kita pastikan di hulu itu tidak ada pembukaan lahan oleh manusia. Yang ada itu biasanya secara alami, mungkin ada longsoran, akibat pergerakan tanah, akibat hujan terus menerus, banyak sebabnya. Termasuk juga tanaman itu kan punya usia. Nah, mungkin ada beberapa titik seperti itu kayak banjir bandang kemarin, hampir 500 titik yang longsor itu kan karena faktor usia tanaman juga salah satu penyumbangnya ya. Nah, kemudian tetapi yang jadi PR itu adalah di daerah bantaran sungai yang dilalui karena sudah banyak terbuka untuk kebunan, untuk pertanian, termasuk juga untuk pemukiman, sehingga daya dukung lahan di daerah aliran sungai itu menjadi melemah. Inilah yang terus kita edukasi. Nah, contoh misalnya, jangankan di titik yang sekarang itu ya, di Kota Masamba aja, dari data yang kajian yang dilakukan bersama dengan Unhas waktu yang lalu, melalui lembaga kajian kebencanaan Unhas, Ilham Alimudin dan Adi Maulana juga ya. Jadi ditemukan bahwa ada hampir 600 rumah itu berada di zona merah. Itu di Kota Masamba saja. Nah, kami edukasi, tapi kan ini tidak mudah memindahkan warga kita. Termasuk kemarin di Dusun Werini. Kami sudah evakuasi. Itu ada 12 kakak. 12 kakak itu 28 jiwa. Mau pertama, nggak lama lagi balik lagi. Nah, ini yang saya selalu setiap ini pertama saya instruksikan ke desa itu, saya bilang adalah kamu jangan pertama bukan tanggul yang pertama, karena kau apain pun tanggul itu dalam kondisi air tinggi pasti susah. Tapi yang pertama Bapak Ibu Kepala Desa harus perhatikan itu adalah penyelamatan warga. Yang harus dievakuasi. Ada yang ngotot surati sebagai bentuk bahwa kita sudah meminta kepada warga untuk evakuasi. Bentuk pertanggungjawaban. Karena dalam manajemen pengelolaan bencana memang yang pertama itu adalah penyelamatan jiwa. Betul. Kemudian yang kedua, saya juga memastikan bahwa tidak ada kebutuhan natural warga kita yang tidak dipenuhi.
Bahkan kita ada call center. Setiap Ada saat call kalau center. ada kebutuhan, tinggal kontak. Gitu ya. Dan kalau disebut bahwa tidak pernah dapat bantuan, saya kira perlu dikonfirmasi. Iya. Nah, dan disitulah perlunya kita diingatkan, oh masih ada yang terlewat. Iya. Kita sentuh. Minggu lalu Ketua IKA Unhas Lutra Pak Arifin Junedi datang ke desa Cempaka atau apa begitu, dan dia mengatakan ya memang ada realitas yang agak berat ya, karena memang selalu terendam. Ini menjadi ekstrim karena tanggul jebol dan seterusnya. Mungkin ada upaya-upaya ke depan. Dari dulu Iya. masih Kabupaten Luwu. Oh, begitu ya. Ya, oke. Satu kalau upaya jangka panjangnya untuk penanganan banjir itu bendungan. Bendungan. Dan di periode pertama saya kepala daerah, Iya. waktu itu kan melalui APBD kami sudah sharing untuk buat AMDAL. Iya, iya. AMDAL pembangunan bendungan sebagai wujud kesuksesan pemerintah daerah, Oke. meminta ke pemerintah pusat untuk bisa direncanakan pembangunan bendungan. Memang di awal ada penolakan, ada demo, ada kelompok masyarakat yang melakukan penolakan pembangunan bendungan. Ya walaupun dinamikanya banyak, ada yang tidak mau dititik. Kan ada 4 titik, ada tidak mau dititik tanggul 1, ada maunya di Binuang 1, ada mau di Tanjung 2, ada mau di Binuang 2. Kecamatan apa tuh ya? Karena banyak kepentingan, ini persoalan pembebasan lahan. Iya, oke. Jadi memang ada penolakan awalnya. Siap. Tapi dalam perjalanannya, alhamdulillah masyarakat juga sudah. Iya, oke. Nah, dan informasi terakhir bahwa Kementerian PUPR sudah menetapkan pembangunan bendungan Rongkong itu sebagai salah satu program strategis nasional PSN ya. Oke. Sudah masuk dalam program strategis nasional karena memang perencanaan awalnya sebelum pandemi itu diperkirakan untuk pembangunan fisiknya sekitar 3 triliun. Oke. Tapi saya nggak tahu. Soon or later pasti sudah direncanakan ya. Iya, oke. Baik. Tapi prosesnya di lapangan itu sudah sampai pada studi AMDAL dan LARAP. Nah, memang tidak mudah. Saya belajar dari kasus pembangunan Bendung Baliase. Bendung Baliase itu pertama direncanakan hanya 4 tahun. Ternyata dalam pelaksanaannya sampai hari ini masih berlangsung, itu sudah berjalan 9 tahun. 9 tahun. Kenapa? Karena masalah sosial, terutama pembebasan lahan. Sempat vakum beberapa waktu yang lalu. Karena tidak mudah dan sesuai dengan presentasi dari Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Pak Supendi beberapa waktu yang lalu bahwa 48% penyebab tertundahnya atau tertundahnya beberapa kegiatan itu adalah faktor sosial. Sosial masyarakat. Faktor sosialnya dominan. Tapi untuk bendungan Baliase, alhamdulillah terakhir ini eksekusi tahap akhir untuk penanganannya sudah selesai dilakukan oleh teman-teman dari Polres, dibantu oleh aparat Dandim. Baik. Nah, jadi begitu. Di bendung saja, Bos. Direncanakan 5 tahun. Butuh 9 tahun. Jadi 9 tahun. Baru direncanakan mudah-mudahan bisa selesai tahun. Itu yang dihadapi Ibu Indah di Luwu Utara. Belum sampai masterpiece-nya. Lebih besar tantangannya bendungan daripada bendungan. Ini bukan semata-mata case-nya Luwu ya, tapi memang regional ya, provinsi, pusat apa semua ya. Jadi ini tanggung jawab bersama. Tapi bukan saya sampaikan ini bukan jangan dianggap saya berkelit. Tidak. Baik. Inilah realita yang dihadapi kita. Terima kasih banyak Ibu Bupati.